ke-21. Roma pasal 5 ayat 12 sampai ayat yang ke-21. Kalau semua sudah mendapatkan, kita akan baca secara antifonis. Saya akan membaca ayat genap dan jemaat membaca ayat ganjil dari bacaan firman Tuhan yang dalam buku berjudul Adam dan Kristus. Demikian firman Tuhan. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Dan kasih karunia tidak berimbang dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Sampai demikiannya pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang mempunyai firman ini. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kebiasaan-kebiasaan di kalangan masyarakat kita sekarang, kalau satu orang bikin salah atau mungkin ditikam di apa, kalau dia orang dari mana, biasa imbasnya kepada sukunya. Itu yang dibunuh orang, yang ditikam itu
Misalnya dari Jawa, maka orang Jawa akan mencari siapa yang menikah dari suku mana, dia akan cari. Hal ini menjadi kebiasaan, tapi tidak melihat itu oknum. Belum tentu juga di kalangan orang yang sama satu suku itu dia kenal orang yang melakukan tindakan yang jahat. Dan kedua, tidak semua kebiasaan jahat itu diwakili oleh satu orang yang berbuat jahat. Seharusnya. Tetapi rupanya kita mewarisi ini dari cara berpikir orang Yahudi. Orang Yahudi itu kalau dia keluar dari kampungnya, dia tidak akan pernah mengaku bahwa dia orang Yahudi. Dia mau pergi di mana? Di Indonesia ini orang Israel ada banyak. Dong ada kursus bahasa Indonesia, dong. Tapi tidak ada yang tahu orang ini orang dari Israel, orang Yahudi. Tidak. Karena mungkin mereka masih dari paspor lain, negara lain. Kenapa begitu? Karena di Israel itu seseorang berarti, seseorang punya identitas jelas ketika dia ada dalam perkumpulannya. Jadi kalau kita orang dari sini keluar, kita tidak tahu ketemu warga jemaat Karius misalnya. Nanti kumpul begini kalau kita tahu, oh satu jemaat. Kita tidak akan tahu. Karena orang Israel itu dia, orang Yahudi itu mereka tidak mau mengakui eksistensi dirinya secara pribadi karena keberhasilan dirinya itu hanya bisa tercipta terjadi karena sukunya. Jadi kita bisa membayangkan kalau orang pura-pura tidak tahu dia dari suku mana, dia mengkhianati identitas aslinya, dan orang Israel itu tidak bisa. Dia bilang saya ini sudah ketika dia berkumpul ke orang banyak. Bukan juga karena dong jago pandai, tidak, tetapi karena prinsip hidup mereka satu untuk semua, semua untuk satu. Jadi satu orang dalam gereja, dia punya arti mempengaruhi seluruh isi di dalam gereja. Jadi jangan biarkan satu hari pergi tidak akan tinggalnya sendiri saja mau, tapi itu telah merusak identitas hidup persekutuan. Dan ini pemahaman ini mau ditujukan, Paulus menulis, dia mau memberikan gambaran bagaimana waktu Tuhan menciptakan manusia. Ya, kalau Tuhan menciptakan manusia, atau Tuhan tepatnya menjadikan manusia, bukan menciptakan, menjadikan, beda ya. Kalau menciptakan dengan menjadikan, menciptakan itu dari tidak ada menjadi ada. Tapi kalau menjadikan itu dari sudah ada, diberi bentuk yang belum ada. Misalnya, Tuhan ciptakan kayu, manusia jadikan meja, kursi, bangku, Nah, sekarang Tuhan ciptakan tanah. Manusia dapat dibentuknya dijadikan manusia. Jadi material asasinya, dasarnya itu diciptakan. Kemudian dari dasar itu dibentuk, dijadikan manusia. Itulah bedanya antara diciptakan dan dijadikan. Dan waktu manusia sudah dijadikan, ditempatkan di taman apa namanya? Ya, Taman Eden. Apakah nama lain yang bilang Taman Firdaus? Ditaruh di situ. Yang pertama Tuhan mengaruh manusia, pertama kali ya
mati. Mati itu artinya jatuh dalam dosa yang panjang, dalam, luas, lebar, dan tidak bisa dijangkau lagi. Berarti ketika manusia melihat hukum Allah yang ditaruh dengan menyatakan jangan kamu makan, maka iblis datang dan menggoda. Siapa yang digoda? Adam dan Hawa. Siapa Hawa? Jadi Hawa itu digoda, lalu dia rasa makan enak, dia bilang ke Adam, pakai Quran kita enak sekali. Ya, betul, kalau di rumah itu kan masih, kalau dia makan masak itu harus dipecol, dirasa, tapi dia dipaksa-paksa. Makan sudah makan. Enak. Nah, sudah. Ada lagi rasa baru mau masuk di dia bergantang ini, pas di jakun ini itu sudah. Dia keluar itu kemudian nyambut sini Tuhan bilang, ada mau di mana? Pasti kok kaget ya. Tak sangkut di sini sudah. Jadi laki-laki di jakun itu muncul di sini itu akhir yang tertinggal. Tuhan kasih tahu. Baru di situ mereka tahu setelah ternyata pelanggaran hukum berakibat ketelanjangan diri. Sadar siapa dirinya. Dan ketika manusia jatuh karena pelanggaran hukum itu, dia ada di bawah jurang yang dalam. Jadi tadinya dia di atas dengan Allah hubungannya harmonis. Tapi ketika manusia berbuat salah dia jatuh jurang, maka jembatan antara Allah dan manusia itu putus. Sekarang manusia posisinya di jurang yang dalam. Bagaimana dia mau kembali ke tempat semula di atas? Dia mau pakai apa? Mau tebus dengan perbuatan baik? Tidak cukup. Mau pakai tali mau lempar ke atas? Tidak sampai. Tidak ada cara. Jalan bagi manusia sejak dia jatuh ke dalam dosa itu jalan buntu. Tidak ada kecuali Allah yang berinisiatif. Allah yang berinisiatif mengambil cara. Nah, di dalam diri Allah itu Bapa, ini tubuhnya. Yang ada di dalam dirinya nafasnya, nefes, dulu namanya ruah. Tapi sejak dihirupkan di patung manusia yang dari tanah liat itu ditiup, maka kata ruah itu berubah menjadi nefes, nafas. Tinggallah di dalam diri manusia yang membuat dia hidup. Jadi keliru orang kalau bilang tidak ada roh di dalam diri orang DKI, itu keliru. Karena yang dia pakai hidup itu roh Allah yang ditiupkan pada dirinya, dia bisa hidup. Lalu yang kedua, Allah punya pikiran. Pikiran bisa dilihat kan tidak? Tidak. Bagaimana caranya pikiran bisa dilihat? Bisa ditahu kecuali dia bicara. Dia berfirman. Nah, pikiran Allah itu yang dia katakan dengan firman ternyata menjadi manusia dan dia di jurang yang paling bawah bersama dengan manusia yang jatuh itu. Jadi dia tinggal di bawah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Begitu. Tapi Yohanes pasal 1 ayat 14. Dia tinggal di antara kita. Tapi firman yang menjadi manusia, waktu dia lahir disuruh kasih nama Yesus, bukan Simon, bukan John, bukan Edward. Namanya Yesus. Yehua Shua. Yehua itu Tuhan, Shua itu menolong. Jadi ketika Tuhan menyuruh beri nama Yesus, maka dia tinggal di tengah-tengah orang berdosa. Untuk apa? Itu Allah sendiri. Pikiran Allah, firman Allah. Lalu kalau nefesnya, pikirannya, firmannya dengan dirinya, dia ada berapa? Dia cuma satu. Kelihatan dia tubuh.
tapi di dalamnya ada firman-Nya, ada nafasnya. Nafas itu menjadi Roh Kudus, dan kemudian firman itu menjadi anak, sehingga anak, Bapa dan Roh mereka satu kesatuan di dalam tubuh yang satu. Itu konsep berpikir Allah Tritunggal yang dimiliki oleh gereja. Bukan Tuhan tiga, bukan rumus matematika 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Nah, matematika apa itu? Mana ada 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1? Tidak, karena memahami Tritunggal Allah dalam konsep orang berdosa harus mengalami melalui cara metafisika. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, Paulus bilang, kalau Adam itu jatuh ke dalam dosa satu orang, itu berarti mewakili semua manusia jatuh ke dalam dosa. Makanya Paulus bilang, dosa itu yang adalah maut. Ketika Tuhan bilang kalau kau jatuh dalam dosa itu upahnya itu kematian. Upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Jadi kalau orang sudah jatuh ke dalam dosa dan dia mati, berarti seluruh ciptaan yang namanya manusia yang diciptakan Tuhan itu mereka telah jatuh ke dalam dosa. Paulus bilang dosa maut itu telah menjalar di dalam hidup manusia, sehingga sepanjang manusia hidup dia adalah orang berdosa, dan taruhannya, konsekuensinya dia mati. Nah, kalau Tuhan sudah tahu untuk apa dia ciptakan, kalau pada akhirnya harus dia runtuhkan lagi. Itulah sebabnya mengapa Tuhan melalui firman-Nya menjadi manusia untuk mengangkat misi yang namanya solidaritas, kesetiakawanan Allah terhadap ciptaannya. Dia turun ke dalam dunia yang berdosa dan memanggil, menentukan, memilih, menetapkan, membenarkan, memuliakan orang-orang khusus yang akan menerangi dunia. Nah, peristiwa itu disebut dengan eklesia. Keluar. Eklesia itu kaleo. Saya memanggil keluar. Tuhan memanggil keluar. Keluar dari mana? Dari kegelapan dosa. Tuhan beri panggil kita dari rumah yang gelap, dari dunia yang gelap. Dia panggil keluar. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 bilang, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus kepunyaan Allah sendiri, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan dosa menuju kepada terangnya yang ajaib. Tuhan panggil kita dari dunia yang gelap. Dia beri, Tuhan Yesus bilang, akulah garam dunia. Dia berikan garam itu kepada orang yang dia panggil. Akulah terang dunia. Dia berikan terang itu kepada orang yang dia panggil. Akulah air hidup. Dia beri air itu kepada orang yang dia panggil. Akulah roti hidup. Dia berikan roti itu kepada orang yang dipanggil. Ketika mereka sudah punya garam, terang, roti, air, dia utus kembali ke dalam dunia yang gelap tadi yang dia panggil. Kita telah diperlengkapi senjata, dan eklesia itu adalah gereja. Orang-orang yang ada di dalam gereja, orang-orang yang hidup di dalam gereja, sehingga gereja ini bukan gedung, tapi pribadi manusia yang berkumpul dalam persekutuan untuk beriman kepada Yesus Kristus. Kita orang-orang berdosa,
tetapi bersama dengan Yesus Dia memberikan kepada kita pengampunan. Kesalahan yang dibuat Adam yang berakibat semua manusia gagal, sekarang Tuhan memberikan keseimbangan solidaritas kita. Dia menebus kita di kayu salib. Dengan penebusannya satu orang, membuat semua orang yang percaya tadi, yang jatuh ke dalam dosa, dibenarkan. Waktu penyaliban itu saya memberikan pemahaman kenapa orang Kristen itu pakai salib. Ini cuma pengetahuan saja. Kalau salib itu, ini loh, yang dari atas ke bawah, itu namanya patibulum. Patibulum artinya hubungan antara Allah dan manusia yang diikat di dalam hukum pertama sampai hukum keempat, di dalam hukum Taurat. Yang ke samping ini namanya stilus. Stilus itu hubungan antara manusia dengan manusia yang diikat dalam hukum ke-6 sampai hukum ke-10. Jadi, kenapa salib dipilih menjadi jalan satu-satunya, tidak ada cara lain? Karena dengan cara ini memadukan hubungan antara Allah dan hubungan sesama manusia. Itu kesalahan yang paling besar dan banyak dilakukan oleh manusia. Sehingga Yesus harus menjalani cara itu untuk mengembalikan kesalahan akan hukum Tuhan yang banyak, supaya posisi manusia yang dari bawah tadi jatuh, dia dinaikkan kembali sejajar, kembali hubungan dengan Allah. Inilah yang dibilang dengan menjadi manusia baru, dikembalikan hubungannya secara harmonis dengan Allah. Bahasa pastoral bilang diperdamaikan kembali dengan Allah. Jadi kita orang yang berdosa pada ini, pelanggaran hukum Taurat, Tuhan Yesus bilang justru diberikan hukum Taurat supaya kamu mengenal dosa. Tetapi semakin banyak kita mengenal dosa, maka semakin banyak kasih karunia diberikan kepada kita. Kita bahas dulu kasih karunia itu apa. Orang Israel menyebut kasih karunia itu K-H-E-S. Bahasa Yunani bilang karisma, karismata. Nah, apa definisi ken ataupun karis? Kalau didefinisikan itu ken adalah atau karis adalah penghargaan tertinggi yang diberikan oleh seorang atasan kepada bawahannya, sekalipun bawahan itu tidak layak menerima penghargaan itu, tapi diberikan saja. Itu namanya ken. Penghargaan dari bos kepada dia anak buah tidak layak menerima penghargaan dari bos, tapi bos kasih saja. Contoh, keselamatan. Siapa di antara kita yang merasa dia selamat? Ya? Atau siapa yang rasa tidak berdosa? Tidak. Kalau ukuran untuk masuk menuju keselamatan pakai berdosa, maka tidak ada yang selamat. Tapi Tuhan Yesus berikan saja keselamatan lewat dirinya di kayu salib. Itu namanya kasih karunia. Keselamatan itu sebenarnya kita tidak bisa dapat, tapi Tuhan berikan saja secara cuma-cuma. Kamu tidak bilang, saya tidak perlu menuntut kamu beri apa kepada saya. Terimalah ketopong keselamatan, karena inilah yang akan membuatmu kuat menjalani hidup di dunia ini. Dengan begitu, kita menemukan beberapa kesimpulan dalam hidup kita. Pertama, dosa memang tidak bisa hilang. Bukan karena turunan dari Adam ke kita sampai hari ini.
Karena yang memutuskan hubungan dosa itu bagi kita ada di dalam Yesus Kristus. Dia telah membenarkan kita dari segala kesalahan, dan Dia telah mempersiapkan kasih karunia-Nya untuk masuk dalam karya keselamatan yang baru. Karena itu, yang ketiga, jangan pernah berusaha kalah dengan dosa. Letakkan pengharapanmu, letakkan kasih setiamu kepada siapa yang menebusmu, supaya kehidupan kita akan terus berjalan dalam perilaku hidup yang beriman kepada Allah, dengan tidak cenderung kepada dosa, tetapi ketergantungan kepada Yesus Kristus. Begitu jemaat Tuhan. Sampai di sini dulu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kini mataku tertuju padamu.